Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah studi hadis dengan dosen pengampu Zahirur Rahmazaha, SHUM MPDI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 2 kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Istilah-istilah dasar dalam ilmu hadis. Bagaimana definisi sanad dan urgensinya? Sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Ada 2 peranan penting yang dimiliki sanad dalam kaitannya dengan hadis, yaitu pertama, peranannya dalam pendokumentasian hadis yang menyangkut pengumpulan dan pemeliharaan hadis, baik dalam bentuk tulisan atau dengan pengandalan daya ingat yang setia dan tahan lama. Kedua, peranannya dalam penentuan kualitas hadis. Lalu pembahasan yang kedua, yakni bagaimana definisi matan. Matan secara bahasa berarti sesuatu yang keras dan tinggi atau terangkat dari bumi. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang berakhir padanya atau terletak sesudah sanad, yaitu berupa perkataan, atau dapat juga diartikan sebagai lafaz hadis yang memuat berbagai pengertian. Selanjutnya, apa saja perbedaan sanad, isnad, dan musnad? Perbedaan sanad, isnad, dan musnad. Sanad memiliki arti jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Isnad memiliki arti menisbatkan hadis kepada orang yang menyatakan. Musnad memiliki arti hadis marfu yang bersambung sanadnya. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana perbedaan hadis, khobar, atsar, dan sunnah. Hadis memiliki arti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Dan sunnah memiliki arti segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Dan khobar memiliki arti berita, baik berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari sahabat atau berita dari tabi'in. Dan atsar memiliki arti segala sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat dan boleh juga disandarkan pada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang terakhir yaitu apa nama-nama gelar bagi orang yang berkompeten dalam dunia hadis. Nama-nama gelar bagi orang-orang yang berkompeten dalam dunia hadis yaitu 1. Amirul Mukminin fi al-Hadis. Gelar Amirul Mukminin fi al-Hadis adalah gelar imam ahli hadis tertinggi. Gelar lainnya adalah Al-Hujjah, Hujatul Islam, Al-Hafiz, Al-Muhaddis, dan Al-Musnid. Gelar Amirul Mukminin fi hadis ini hanya dimiliki oleh sebagian kecil dari para imam hadis yang memiliki derajat tinggi di antara ulama yang mengetahui jarh wa ta'dil. Yang kedua yakni Al-Hakim. Al-Hakim adalah gelar untuk ulama yang sudah hafal lebih dari 400.000 hadis beserta sanad dan matanya. Yang ketiga yaitu Al-Hujjah. Al-Hujjah adalah gelar untuk ulama yang sudah hafal lebih dari 300.000 hadis beserta sanad dan matanya. Ulama-ulama yang sudah mencapai derajat ini diantaranya Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi, dan masih banyak lagi. Namun di zaman sekarang, sepertinya sudah tidak ada lagi ulama yang mampu mencapai derajat ini. Yang keempat yaitu Al-Hafiz. Al-Hafiz adalah gelar untuk ulama yang sudah hafal hadis lebih dari 100.000 hadis beserta sanad dan matanya. Di zaman dahulu ada banyak ulama yang mencapai derajat ini, namun di zaman sekarang sudah sangat langka. Yang kelima yaitu Al-Muhaddis. Al-Muhaddis ialah orang yang dapat mengetahui sanad-sanad, ilat-ilat, nama-nama atau rawi-rawi, ali dan nazil suatu hadis, memahami kutubus sitah, Musnad Ahmad, Sunan Al-Baihaqi, Majmu' Tabarani, dan menghafal hadis kurang-kurangnya 100 hadis. Dan yang terakhir yaitu Al-Musnid. Al-Musnid adalah gelar keahlian bagi orang yang meriwayatkan sanadnya, baik menguasai ilmunya maupun tidak. Al-Musnid juga disebut dengan At-Talib, Al-Mubtadi, dan Ar-Rawi.
Sekesep